Saya ulang, jadi di mata kuliah ini, saya mengajar mata kuliah namanya Interaksi Manusia dengan Komputer, kalau umpamanya di bahasa Inggris itu sering dikenal dengan namanya HCI, Human Computer Interaction. Nah, ini merupakan mata kuliah yang sangat naik daun saat ini, terutama di bidang karir, karena seperti kita ketahui banyak perusahaan atau organisasi yang memiliki sistem informasi, yang memiliki aplikasi, memiliki website untuk memudahkan layanannya kepada konsumennya, kepada customer-nya. Baik itu organisasi bisnis maupun pemerintahan, ataupun universitas seperti kita. Uliksa banyak sekali memiliki sistem informasi. Saat ini sekitar 62 sistem informasi kita kelola. Dan tantangan terbesar pada sistem informasi itu adalah bagaimana agar sistem informasi kita ini bisa membantu penggunanya untuk mencapai tujuannya, melaksanakan tugasnya dengan cara mudah. Nah, itu yang pentingnya, dengan cara mudah. Jadi tujuan sistem informasi kan membantu pengguna untuk mencapai tujuannya. Contohnya kalian menggunakan CING agar bisa menyusun KRS. Berarti goal utama kalian adalah dengan menggunakan CING kalian bisa menyusun KRS dan KRS-nya sudah tersusun. Itu goal-nya. Tetapi goals tambahan dari HCI yang diprioritaskan di HCI adalah bagaimana kalian secara mudah bisa menyusun KRS tersebut tanpa terkendala, tanpa stres ya, tanpa mengalami kendala apapun gitu ya. Jadi dengan langkah yang efektif dan efisien itu kalian sudah bisa menyusun KRS. Nah, itulah yang difokuskan di Human Computer Interaction ini. Jadi ada manusia dan komputernya. Jadi sebenarnya secara singkat saja ada manusia yang mungkin kalian kenal kalau orang ini, siapa lupa namanya saya, kalau kalian nonton film startup. Ya, jadi ini manusia berinteraksi dengan komputer. Jadi sederhana sekali. Sederhana sekali ininya. Apa namanya, analogi dari mata kuliah ini. Ada manusia berinteraksi dengan komputer. Bagaimana manusia itu bisa berinteraksi, memberikan perintah ke komputer, kemudian dia bisa memberikan, komputer itu bisa memberikan respon, dan mereka saling mengerti gitu ya. Nah, kalau secara formal kita bisa bilang bahwasanya HCI atau IMK ini adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dan komputer, ya meliputi dari perancangan, evaluasi, implementasi user interface atau antarmuka pengguna komputer agar mudah digunakan oleh manusia. Jadi kata kunci dalam mata kuliah IMK ini adalah mudah digunakan oleh manusia. Mungkin di mata kuliah lain kalian dari pemrograman web, pemrograman aplikasi mobile, terus pemrograman embedded system dan lain sebagainya. Goals-nya itu adalah bagaimana aplikasinya itu atau sistemnya itu bisa memenuhi kebutuhan dari pengguna. Nah, memenuhi kebutuhan. Sedangkan kalau sekali lagi dari mata kuliah HCI ini adalah goal-nya adalah bagaimana aplikasi tersebut selain bisa memenuhi kebutuhan dari pengguna, juga mudah digunakan. Kata kuncinya adalah agar mudah. Atau bahasa Inggrisnya disebut dengan easy of use. Gitu ya. Oke. Nah, beberapa komponen yang mendukung IMK, yang pembangun IMK ini adalah dari sisi manusia, komputer, dan interaksi. Nah, manusia sendiri itulah sebagai pengguna atau usernya. Jadi berupa individual user, yaitu user individu seperti kita, ataupun grup dari user. Ya, jadi kumpulan dari pengguna yang bekerjasama. Atau sequence of user in organization yang mengambil peran di dalam suatu proses tertentu. Itu adalah dari sisi manusianya. Sedangkan komputernya itu adalah teknologi yang mulai dari komputer desktop sampai dengan komputer large scale system seperti server dan sebagainya, proses control system ataupun embedded system. Nah, itu termasuk komputer yang akan kita bahas di sini, yang akan menjadi domain kita. Sedangkan yang dimaksud dengan interaksi di sini adalah suatu bentuk komunikasi antara manusia dengan komputer, baik yang langsung maupun tidak langsung, gitu ya. Nah, langsung di sini seperti kita mengakses ya, kemudian kita masukkan username, kita masukkan password, lalu klik tombol login. Nah, itu disebut dengan komunikasi langsung atau direct interaction. Nah, sedangkan yang disebut dengan indirect interaction ini adalah meliputi batch processing atau intelligent sensor controlling the environment. Ini maksudnya adalah batch processing ini adalah ketika suatu komputer yang melakukan proses secara remote di luar diri kita, di luar interaksi kita secara langsung. Contohnya tiba-tiba kita mendapatkan notif dari suatu aplikasi Shopee itu contohnya. Oh, ada diskon 99 gitu ya, atau 12. Nah, itu kan tanpa kita berinteraksi sebelumnya, mereka melakukan batch processing secara penjaluran dan mengirim notifikasi ke kita. Ataupun dengan intelligent sensor, seperti kita masuk ke ruangan, terus
di ruangan tersebut ada sensornya, ada manusia masuk, AC dihidupkan secara otomatis, TV dihidupkan dan sebagainya. Menggunakan mungkin Internet of Things. Nah, itu adalah komunikasi tidak langsung. Nah, itu juga dibahas di dalam domain dari interaksi manusia dan komputer. Jadi sebenarnya sesuatu yang paling penting, the important thing is that the user is interacting with the computer in order to accomplish it. Jadi tujuan kita berinteraksi dengan komputer itu adalah untuk bisa mencapai tujuan tertentu. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, kalian di CIG contohnya tujuannya adalah menyusun KRS. Gitu ya. Jadi berhasil untuk menyusun KRS. Tapi sekali lagi, di dalam IMK ini adalah selain mencapai tujuannya, harus juga mudah digunakan, easy to use. Nah, kita bahas sedikit komputer yang menjadi domain dari HCI, Human Computer Interaction. Bisa dalam bentuk komputer desktop seperti ini, kemudian HP, smartwatch, ataupun dashboard mobil yang sudah terkomputerisasi. Ya, seperti Tesla saat ini kan sudah pakai AI untuk drivernya dan sebagainya. Nah, itu termasuk domain dari HCI juga. Kemudian printer 3D, karena ingin mencetak patung ataupun mencetak bentuk-bentuk seperti kotak remote dan lain sebagainya, itu bisa gunakan dengan printer 3D. Ataupun remote-nya ada badan sistemnya, ada microcontrollernya, mungkin ada interaksinya dengan internet dan sebagainya. Nah, ini termasuk bagian dari bahasan dari komputer dalam HCI juga. Dan kemudian termasuk microwave, contohnya microwave yang sudah ada badan sistemnya, ada kita berinteraksi dengan microwave, tombol-tombol dan sebagainya. Nah, ini termasuk komputer, ya, ataupun kamera. Kamera bagaimana kita bisa berinteraksi dengan interface-nya. Nah, kemudian untuk dari sisi desain kenapa di sini bentuknya bulat gitu ya? Kenapa remote ini bentuknya ada melengkung sedikit? Nah, itu dibahasnya di atas domain dari HCI, namanya human factor. Nah, nanti saya jelaskan hierarki dari human factor dengan human computer interaction. Oke, next itulah sisi komputer, sedangkan manusia sendiri. Nah, jadi ini penting kita pelajari karakteristik dari manusia. Nah, manusia dia dilengkapi dengan panca indera, kan itu ya, karakteristik. Ada indera penglihatan, terus penciuman, terus ada pengencap, terus ada peraba, dan juga ada pendengar. Nah, mungkin dari adik-adik ada yang punya ide, kira-kira sekarang ketika kita berinteraksi dengan komputer, indera apa saja yang bisa kita gunakan? Ayo, silakan. Penglihatan, Pak, sama pendengaran. Oke, Adiswadika. Saya catat dulu ya, karena kita mulai interaksi juga di sini. Adiswadika. Apa Adi tadi jawabannya? Indera penglihatan, Pak, sama indera pendengaran. Dan penglihatan. Indera penglihatan contohnya bagaimana nih? Kita gunakan berinteraksi dengan komputer. Nah, seperti contohnya ketika kita misalkan mau login, kita melihat tampilan loginnya seperti apa. Kemudian untuk indera pendengaran, mungkin kita bisa mendengar dari notifikasi yang dikeluarkan dari komputer itu sendiri, Pak. Oke, bagus sekali. Jadi penglihatan dan pendengaran, penglihatan kita bisa melihat layar, contohnya ketika kita login, gitu ya. Sedangkan indera pendengaran itu adalah ketika komputer mengeluarkan suara, notifikasi, ataupun musik, gitu ya. Jadi kita juga bisa berinteraksi. Nah, jadi kalau penglihatan itu adalah kita melihat outputnya dari komputer, dan pendengaran juga outputnya dari komputer. Gitu. Oke, ada lagi mungkin yang mau mengeluarkan pendapat, kira-kira indera apa yang bisa kita manfaatkan untuk berinteraksi dengan komputer selain penglihatan dan pendengaran? Ada? Mungkin Gina Hanifah, Ananta Yoga, atau siapa bisa punya ide? Oh, saya bisa menggunakan indera penciuman itu contohnya. Ya. Tidak apa-apa, berikan aja contohnya. Ada yang lain? Ada ide? Bagaimana dengan indera penciuman? Apakah bisa saat ini kita gunakan untuk berinteraksi dengan komputer? Mungkin Gina bisa Menurut saya, kalau penciuman tuh mungkin ada bau-bau korslet gitu di kabel atau di di dalam komputer gitu, terus kita bisa waspada gitu. Kan ada bau-bau gosong gitu. Iya, benar-benar. Jadi kalau umpamanya ada bau gosong gitu ya, bau pun kalau bahasa Balinya, itu berarti kita
tahu bahwasanya ada konslet di sana. Nah, oke. Untuk bau itu sebenarnya belum bisa digunakan untuk berinteraksi. Maksudnya yang kita di komputer di sini adalah dalam bentuk aplikasinya. Dengan aplikasinya di run ternyata mengeluarkan bau wangi itu belum bisa seperti itu. Tapi kalau dari sisi peralatan, ya peralatan luarnya mungkin ya itu masuk ya. Jadi untuk penciuman kalau secara formal itu belum bisa digunakan untuk berinteraksi dengan komputer. Mungkin ada ide lain, Ananta Yoga, kira-kira? Menurut menurut saya mungkin peraba, Pak. Masuknya Oh, ke peraba. fingerprint, Pak. Seperti fingerprint. Jadi mau akses sebuah aplikasi, kalau misalnya bersifat rahasia harus ada passwordnya gitu, terus ada fingerprintnya, mungkin bisa ke sana, Pak, arahnya. Oke, benar sekali peraba. Nah, seperti yang disampaikan Ananta Yoga, peraba itu bisa kita gunakan untuk interaksi ke komputer. Tapi sebenarnya bukan dalam bentuk fingerprint-nya ya. Kira-kira ada yang punya ide? Kira-kira peraba itu digunakan ya? Siapa namanya tadi? Tadi Ananta Yoga, Pak. Oh, Ananta Yoga. Tapi dia mati juga internetnya, pakai bisnet juga kebetulan, Pak. Oh, sama-sama bisnet. Ananta tinggal di mana? Siapa tahu tetanggaan Iya, ternyata Ananta Di tinggal di Banyuasri, mana? Pak. Ya di Banyuasri, Pak. Di Oh, Banyuasri. Bakal, Saya Pak. di Panji. Di Panji mungkin ya satu jalur mungkin ya. Ini nggak apa-apa. Oke, kita lanjut saja. Ya, kita agak cepat aja berarti ya. Nanti saya pakai data kadang-kadang nggak bagus juga. Nah, jadi yang selanjutnya itu adalah indera peraba. Ya, indera peraba. Jadi ini biasanya kita gunakan untuk berinteraksi dengan komputer. Ketika kita ngetik, kita bisa menekan tombol keyboard. Ya, jadi kita merasakan keyboardnya udah ditekan, gitu. Ataupun digunakan oleh teman-teman yang disabilitas, yang tidak bisa melihat, kan ada namanya keyboard braille. Nah, dengan menggunakan indera perabanya dia bisa mengetahui huruf-huruf yang ada di keyboard. Ataupun kalau kita suka main game, ya kita main game, kita pakai stick getar. Nah, itu kan ketika mobilnya nabrak atau balapan motornya nabrak, itu sticknya bisa bergetar. Atau di handphone, ya ada sensor namanya salah apa ya, biru akselerometer atau apa itu. Jadi kalau ada notif, ada nelpon itu bisa getar. Dan kita sebagai ada indera peraba kita bisa merasakan getarannya. Nah, jadi tiga indera ini bisa kita gunakan. Oh, udah hidup internetnya. Oke, Google. What time is it? Nah, sebentar saya switch koneksi dulu. Oke, saya sudah switch koneksi. Nah, saya lanjut. Jadi dari kelima indera ini yang bisa kita gunakan untuk berinteraksi dengan komputer itu adalah penglihatan, peraba, dan pendengaran. Untuk penciuman dan pengecap saat ini masih belum. Mungkin di masa depan nanti ya, kita bisa berinteraksi ketika nonton film, kita bisa mencium bau-bau yang dia berjalan di taman bunga dan sebagainya, itu di bioskop itu langsung baunya juga bisa tercium, ataupun ketika di depan komputer gitu ya. Jadi ada virtual reality yang jalan-jalan ke tempat tertentu, jadi bau yang ada di sekitarnya juga ikut masuk. Nah, mungkin nanti masa depan mungkin bisa seperti itu ya. Kita nggak tahu. Biasanya apa yang kita pikirkan orang lain sudah mulai melakukan risetnya duluan. Nah, ini panca indera. Nah, kemudian selain panca indera, dari aspek manusia sendiri juga untuk berinteraksi memiliki memori, kemampuan, kesenangan, dan pengalaman. Nah, hal ini harus kita optimalkan ketika kita membuat desain interaksi dengan komputer. Ya, jadi ketika kita menggunakan aplikasi, kita tidak hanya menggunakan panca indera saja, indera-indera kita saja untuk melakukan interaksi, tetapi juga kita harus mempertimbangkan karakteristik manusia yang dimiliki, contohnya memori. Mungkin ingatan manusia tidak terlalu panjang ya untuk short term-nya. Makanya ketika kita mengembangkan aplikasi, kita membuat aplikasi yang mudah dipelajari. Kalau di usability namanya learnability. Sehingga tanpa dia mengingat lagi, kita sudah bisa untuk mengoperasikan aplikasi tersebut. Contohnya ketika kita menggunakan Facebook, gitu ya, kita nggak lagi mencari-cari mana sih tombol untuk memberikan komentar itu. Ya, jadi tidak perlu menggali dari memori kita. Tapi secara naluri kita sudah bisa menemukan tombol-tombol tersebut. Nah, makanya tantangannya adalah bagaimana
mendesain suatu aplikasi yang bisa mudah diingat. Ya, jadi itu dari sisi memori. Kemudian dari sisi kemampuan. Nah, kemampuan orang itu beda-beda. Contohnya kalau ibu saya menggunakan HP itu untuk suruh ngetik itu lama sekali. Ya, untuk ngetiknya lama sekali. Sedangkan kalau saya yang memang orang IT untuk ngetiknya cepat. Nah, bagaimana rancangan desain interaksi dari WhatsApp untuk mengatasi kendala tersebut? Nah, WhatsApp membuat satu fitur untuk voice recording ya. Jadi kita bisa mengirim pesan suara dengan menggunakan voice sehingga kemampuan dari pengguna itu tidak masalah lagi. Baik yang sangat mahir dengan komputer maupun yang novice yang sama sekali jarang menggunakan komputer ataupun HP itu bisa menggunakan aplikasi mereka. Nah, itu dari sisi kemampuan. Nah, itu tantangan kita juga untuk menggunakan aplikasi. Untuk mengembangkan aplikasi. Contohnya kita ingin mengembangkan aplikasi SIA. Nah, SIA NG untuk mahasiswa. Nah, mungkin dari sisi kemampuan kita enggak terlalu perhitungkan karena yang menggunakan SIA NG dari mahasiswa itu umur muda yang biasa terpapar teknologi. Tapi SIA untuk dosen, nah itu kita rancang untuk memiliki tingkat usability yang tinggi. Karena yang menggunakan juga profesor-profesor yang sudah berumur yang mungkin dulu tidak terlalu terbiasa menggunakan teknologi informasi. Nah, jadi hal-hal tersebut kita pertimbangkan dalam desain sistem. Contohnya mungkin tombolnya dibuat agak besar, kemudian kita buat shortcut yang khusus mereka gunakan dalam kegiatan sehari-hari, contohnya untuk mengisi agenda mengajar, terus untuk melakukan absensi, itu kita taruh di luar besar-besar. Ya. Biar mereka nggak nyari-nyari lagi mengingat ada di mana. Kemudian aspek yang lain adalah kesenangan. Jadi kalau kita memiliki kesenangan terhadap menggunakan aplikasi, itu pasti kita akan balik. Contohnya TikTok. Ya, TikTok yang sedang naik daun, yang tahun 2020 ke 2021 kemarin merupakan aplikasi yang paling banyak di-download. Jadi orang merasa senang menggunakan TikTok karena memiliki experience tersendiri, pengalaman sendiri. Ketika dia menonton video, kemudian scroll bawah, itu adalah disajikan video-video sesuai dengan preferensinya mereka. Kalau sebelumnya dia suka like tentang informasi saham, itu namanya, contohnya informasi saham. Kemudian ketika ke video selanjutnya, ya itu akan hal-hal yang mirip, ya hal mirip karena di sana ada AI-nya, artificial intelligence, sehingga manusia itu senang untuk menggunakan. Kemudian tampilan yang sederhana, tombol-tombol yang mudah dikenali, nah itu adalah hal yang paling penting. Sehingga ini bisa memberikan pengalaman kepada pengguna, kepada manusia untuk menggunakan aplikasi, sehingga mereka balik lagi. Nah, di sini dinyatakan bahwasanya dalam merancang interaksi manusia dan komputer harus juga mempertimbangkan semua aspek agar bisa menerima dan berinteraksi dengan komputer. Seperti itu. Jadi, aspek-aspek seperti ini harus kita pertimbangkan ketika kita mengembangkan suatu desain interaksi. Nah, sedangkan interaksi sendiri sebenarnya adalah bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan komputer untuk sebenarnya melaksanakan tugasnya. Jadi sebenarnya tujuan kita untuk berinteraksi dengan komputer itu adalah untuk melaksanakan tugas. Sesuai contoh yang tadi saya sampaikan, yaitu ketika kita membuka sistem KRS, ya, CING untuk nasional target KRS, jadi sebenarnya fokus kita adalah bagaimana bisa berhasil menyusun KRS, kan gitu ya. Kita tidak ingin bahwasanya komputer ini menghalangi kita untuk menyusun KRS. Contohnya gini, sebenarnya saya hanya menyusun KRS, tapi CING ini agak susah digunakan. Pertama mungkin lambat, gitu ya, dari sisi performa. Kemudian menu-menunya susah dikenali, tidak ada petunjuk. Kemudian apalagi mungkin desainnya kurang menarik, tombolnya tidak terlihat jelas dan sebagainya, sehingga saya stresnya di komputer, bukan di tugas saya menyusun KRS. Nah, ini yang harus kita hindari dalam mendesain aplikasi. Bagaimana ketika kita mendesain aplikasi, manusia ini secara natural itu melakukan tugasnya, tanpa harus memikirkan tombol mana yang saya klik, tombol mana yang harus saya tekan, seperti itu. Sama seperti kita menggunakan Instagram, ya. Sekarang Instagram itu memiliki user experience yang sangat bagus. Orang itu tujuan Instagram contohnya ingin nge-post foto. Jadi dia nggak lagi berpikir bagaimana cara saya nge-post foto, tombol mana saya harus klik, bagaimana cara menggunakan filter dan sebagainya. Nah, secara natural mereka hanya fokus pada foto apa yang harus saya kirim. Masih mati ya. Jadi ada tiga kata use yang biasa harus bisa kita gunakan untuk menjamin kualitas produk yang kita kembangkan. Yaitu ada useful. Yaitu useful itu adalah ini harus bersifat true, benar. Jadi ini tuh aplikasi dibilang useful jika aplikasi itu mampu memenuhi kebutuhan pengguna. Contohnya kita ingin play music, ya memainkan musik. Jadi ketika kita berinteraksi dengan
komputer, komputer itu berhasil untuk memainkan musik. Berarti berguna sesuai dengan kebutuhan. Kalau usable, ya usable kadang-kadang disebut dengan usability, tapi itu hal yang berbeda, mirip. Nah, kalau usable itu adalah bisa dilakukan secara mudah dan natural. Jadi tanpa berpikir panjang kita bisa untuk mengetik ataupun memainkan musik contohnya tanpa melakukan kesalahan. Contohnya pada sistem KRS kita bisa menyusun KRS tanpa melakukan kesalahan. Oh, salah memilih mata kuliah, ternyata saya salah klik tombolnya itu sangat mirip atau letak mata kuliah A dan mata kuliah B sangat mepet sehingga ketika saya klik yang terklik di bawahnya. Pasti itu tidak mudah digunakan. Kemudian use, nah ini yang paling penting sebenarnya, kita ingin orang-orang itu tetap menggunakan aplikasi. Nah, secara atraktif, engaging, fun, dan sebagainya. Terutama pada aplikasi-aplikasi yang bersifat startup. Ya, startup atau aplikasi entertainment yang populer. Kalau aplikasi SIA kan kalian dipaksa untuk menggunakannya. Mau nggak mau harus gunakan SIA. Gitu kan. Nah, tetapi kalau seperti aplikasi Tokopedia, Bukalapak, itu kan kita diberikan pilihan. Oh, Bukalapak susah digunakan itu contohnya. Makanya saya gunakan Tokopedia dan Shopee. Berarti aspek use-nya ini atraktif, engage, dan fun ini tidak tercapai pada aplikasi tersebut sehingga aplikasi tersebut ditinggalkan gitu. Oke. Nah, saya lanjutkan terkait dengan human factor engineering yang seperti saya sampaikan sebelumnya. Sebenarnya HCI ini adalah bagian dari bidang ilmu human factor engineering. Kalau kita berbicara terkait suatu desain suatu produk, kenapa gelas kopi dengan gelas minuman jus itu berbeda desainnya? Nah, karena itu sudah dikaji di dalam ilmu human factor engineering. Kalau kopi itu kan panas, makanya ada gininya, ada tangkainya untuk kita memegang. Sedangkan untuk jus dia agak tinggi, ya dari sisi desain ada apa namanya kupingnya istilahnya ya. Jadi karena itu memang tidak panas, jadi bisa badan dari gelasnya itu. Nah, itu namanya human factor engineering. Ataupun ketika kalian masuk ke Indomaret, Alfamart, kalian lebih senang untuk menemukan pintu yang didorong daripada ditarik. Nah, itu sebenarnya sudah dikaji di dalam human factor engineering. Tetapi yang terkait dengan aplikasi, HCI, ya aplikasi, user interface, bagaimana kita berinteraksi dengan komputer, itu dikajinya di HCI. Nah, subbidang ilmunya ada namanya UI design, UX design, sama interaction design. Oke, nah ini secara HCI, jadi HCI itu muncul di tahun 80-an karena mengalami kendala di tahun 70-an, banyak aplikasi yang sulit dioperasikan. Nah, ada beberapa bidang ilmu terkait dengan HCI, ya, seperti ilmu komputer, jika umpamanya kalian ingin mengimplementasikan aplikasinya, jadi kalian harus coding, ya, bahasa pemrograman, sistem manajemen antarmuka, dan desain serta alat prototype. Kemudian ada psikologi, kita harus bisa melihat karakteristik otak untuk memproses informasi. Nah, ini kita akan bahas sedikit nanti dengan terkait mental model dan sebagainya. Bagaimana otak kita untuk memproses informasi. Kemudian ilmu ergonomik, sosiologi, dan penting lagi ada desain grafis. Jadi bagaimana kita bisa merancang tombol-tombol yang eye catching, yang mudah ditemukan oleh pengguna. Nah, tapi fokus kita di mata kuliah ini adalah untuk membangun nanti namanya desain interaksi. Jadi bagaimana interaksi pengguna ke komputer itu bisa dilakukan secara efektif dan efisien sehingga pengguna bisa dengan mudah mencapai tujuannya. Gitu. Tapi kita juga akan bahas dari beberapa sisi desain grafis. Nah, desain grafis untuk membuat desain kita akan nanti membahas namanya Eight Golden Rules. Ya, Eight Golden Rules itu mencakup prinsip-prinsip apa saja yang harus kita penuhi untuk membuat desain interface yang bagus, gitu ya. Desain interface yang bagus. Nah, ini nanti kita akan bahas juga. Nah, tetapi di mata kuliah ini tenang aja, tidak ada coding di antara kita. Jadi, full kita membahas satu konsep dan praktik terkait dengan bagaimana merancang user interface yang interaktif, gitu. Jadi, hanya dalam tahapan prototype, baik low fidelity maupun high fidelity. Nah, ini zaman dulu, ya mouse-nya bentuknya seperti ini, karena tidak nyaman digunakan, contohnya ini tangannya sakit, hanya berubah seperti ini, mungkin ini lebih nyaman digunakan, tapi karena ada kabel, kadang-kadang tidak nyaman, makanya sekarang mouse-nya jadi wireless, mungkin seperti itu bentuk, contoh analogi dari pengembangan interaksi dengan komputer. Nah, contoh perkembangan desain interaksi komputer itu, ya ada banyak saat ini, seperti virtual reality,
Virtual reality mungkin kalian pernah melihat ya. Dan ini juga mungkin ada yang pakai topik skripsi dan sebagainya atau tugas akhir. Jadi kalau di PTI beberapa saya membimbing topik terkait dengan virtual reality. Ya, mungkin kalau yang belum pernah lihat bisa lihat di YouTube ini. Nah, ini hidup lagi internya. Oke, Google. What time is it? Oke, saya switch dulu. Oke. Share screen saya masih kelihatan nggak ya? Masih, Pak. Masih, oke. Nah, ini contohnya virtual reality. Jadi virtual reality ini saat ini banyak dikembangkan, terutama di media di bidang pendidikan. Ya, bidang pendidikan karena kan contohnya untuk pengenalan binatang buas pada anak-anak, ya. Atau biasanya kan kita diajak ke kebun binatang untuk lihat-lihat. Nah, karena kondisi pandemi tidak diizinkan lagi, kita buat virtual reality. Jadi pengguna itu dengan menggunakan kaca alat seperti ini yang ditaruh di mata, itu seolah-olah berada di ruangan tersebut. Dan ini dari sisi teknologi sekarang sudah sangat mapan ya. Bisa menggunakan Unity 3D, menggunakan library-nya untuk membuat itu. Nah, contohnya di sini di salah satu game Paranormal Activity. Jadi kita tidak lagi berinteraksi di depan layar. Ya, untuk memberikan pengalaman pengguna yang lebih bagus itu menggunakan alat ini, saya lupa namanya apa ya ini. Kalau di PTI punya dia seperti ini. Nah, jadi dia seolah-olah berada di ruangan ini dan merasakan bisa mengambil sesuatu, ya, dan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Itu virtual reality. Nah, ini mungkin beberapa dari bisa diangkat sebagai topik topik tugas akhir mungkin bagi yang belum buat virtual reality untuk pembelajaran binatang buas. Kemarin masih saya angkat itu adalah untuk pembelajaran transportasi sama apa ya? Oh, binatang buas. Sorry. Untuk manusia purba. Jadi dengan pakai alat ini kita seolah-olah berada di zaman purba itu. Ada aplikasinya bisa di-download. Ya, bisa dilihat aja di desktop. Kemudian teknologi yang berkembang kedua ini adalah namanya augmented reality. Jadi kalau augmented reality ini penggabungan secara real time terhadap digital content dengan dunia maya. Jadi contohnya seperti ini. Jadi di buku biasanya ada marker atau di suatu tempat ada namanya objek yang kita sebut dengan marker. Kalau kita arahkan handphone kita ke benda tersebut, maka akan keluar seperti bentuk 3 dimensi dan bisa berinteraksi. Nah, contohnya seperti alat ini. Nah, contohnya ini yang di dunia medis. Jadi dari marker. Nah, dari sini. Jadi dari ini sebenarnya kertas biasa, tapi kalau kita gunakan smartphone arahkan kertas tersebut, maka akan muncul objek 3 dimensinya. Dan kita bisa berinteraksi. Jadi contohnya untuk pembelajaran jantung, yang gimana sih jantung? Ataupun untuk simulasi dari gedung. Nah, bahkan di orang-orang buku anak-anak sekarang saya lihat sudah banyak yang memiliki augmented reality. Nah, inilah cara berinteraksi yang baru yang sedang tren saat ini. Tujuannya adalah untuk memberikan pengalaman pengguna, user experience yang lebih, ya, sehingga pengguna lebih senang, lebih menyenangkan lah ini aplikasi-aplikasi seperti ini. Kemudian contoh lain lagi ada voice command interaction. Nah, ini yang seperti ada di ruangan saya sekarang. Wah, bukan. Oke. Saya nggak tahu kalau YouTube saya sudah ada iklannya. Nah, ini di ruangan saya sekarang. Jadi dengan menggunakan suara, saya bisa untuk mengontrol peralatan-peralatan elektronik yang ada di lingkungan saya, ya di tempat sekarang saya berada. Jadi saya menggunakan Google Home Mini, ya dulu saya beli sekitar 400.000, sekarang mungkin lebih murah ya. Kemudian saya ada alat namanya infrared sensor. Jadi ini fungsinya sebenarnya menggantikan remote. Jadi ketika saya ngomong di sini,
Dia mereknya TP-Link kalau nggak salah, dia punya aplikasi yang bisa kita hubungkan melalui Google Assistant ya. Jadi ketika saya bilang turn on TV, maka dia akan ngirim sinyal ke sini, yaitu sinyal seperti kita menekan tombol remote on gitu ya. Nah, kalau umpamanya kalian mau uji coba, nggak punya Google Home, kalian bisa pakai Google Assistant yang ada di Android ya, di smartphone kalian kan ada bisa dulu tuh. Kemudian mungkin ada alat infrared dan lain sebagainya. Di sini saya juga bisa menghidupkan AC. Nah, oke. Jadi saya bisa juga menghidupkan AC dan juga menghidupkan listrikan di meja. Oke. Nah, seperti itu contohnya, salah satu bentuk desain interaksi yang keren sekali, dan itu bukan barang mewah lagi, barang yang susah dibuat lagi, itu semuanya dengan gampang bisa kita kembangkan. Ya. Dengan gampang bisa kita buat. Nah, semoga ini bisa memberikan inspirasi ke kalian terkait dengan mungkin apa yang bisa dibuat atau dikerjakan ya. Kemudian saya ingin share sedikit satu lagi. Apa sih sebenarnya learning goal, tujuan pembelajaran dan outcome yang ingin kita capai dalam mata kuliah ini? Yang pertama itu adalah tentu untuk memahami bagaimana mahasiswa agar bisa memahami prinsip-prinsip yang ada di dalam human computer interaction. Nah, kemudian memahami terkait dengan design life cycle, bagaimana sih proses design life cycle, kemudian untuk memahami kira-kira aplikasi HCI saat ini diimplementasikan seperti apa, atau current application of HCI. Nah, sedangkan learning outcome yang ingin kita capai ini adalah kita harapkan setelah perkuliahan ini, mahasiswa itu mampu untuk mendesain interaksi ya yang efektif antara manusia dan komputer. Jadi tujuannya sederhana sekali. Setelah perkuliahan ini kita harapkan kalian bisa membuat suatu desain interaksi yang efektif. Ya, jadi desain itu adalah merupakan iteratif proses dari proses penemuan, prototipe, evaluasi, dan revisi. Kemudian efektif interaction itu adalah dia mencapai tujuannya yaitu mudah digunakan atau usability antara manusia dan komputer. Jadi goals kita seperti ini, outcome kita seperti ini. Diharapkan nanti kalian bisa membuat desain interaksi yang efektif. Nah, mungkin itu sedikit pengenalan untuk mata kuliah ini terkait apa yang akan kita pelajari di selama 1 semester ke depan. Kemudian untuk materi buku panduan utama yang kita pakai di sini adalah, jadi ada beberapa sebenarnya, ada yang David Stone, ada Alan Dix. Nah, kalau kalian ingin memperdalam tentang HCI itu bisa baca buku-buku ini. Tapi kalau umpamanya hanya ingin sekedar tahu mengikuti mata kuliah ini nggak apa-apa, kalian bisa baca materi-materi saya saja di sini. Nggak wajib ya. Tetapi materi-materi yang saya sudah rangkum di sini, saya sudah ambil dari beberapa buku ini dan beberapa referensi-referensi populer yang saat ini ada. Nah, di sini silakan diikuti saja, nanti sekarang ada di pertemuan 1, sekarang saya ada di pertemuan kedua ya. Jadi kemarin saya minta untuk waktunya untuk untuk masuk ke sini dulu. Nah, jadi kalian bisa ikuti saja, contohnya sekarang adalah saya menjelaskan pengenalan. Nanti ada forum diskusi, silakan diikuti forum diskusinya. Jadi penilaian saya nanti adalah dengan sederhana sebenarnya. Kalau forum diskusi, yang penting kalian post 1 topik saja, sesuai itu udah dapat nilai. Apalagi kalau kalian reply punya temannya berdiskusi di sana. Kemarin saya lihat di sini banyak topik bagus yang dibahas terkait pengalaman mereka menggunakan desain interaksi. Jadi pengalaman menggunakan Shopee Pay Later, ya. Jadi bagaimana pengalaman mereka menggunakan Shopee Pay Later, jadi ditanggapi oleh teman-temannya. Ini bagus sekali. Nah, kita bisa diskusi di sini. Oke, itu mungkin sementara yang bisa saya sampaikan. Silakan jika ada diskusi atau pertanyaan terkait dengan materi yang baru saya sampaikan. Silakan.